saya Salsabila Harista. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktis dalam melakukan penelitian dan juga penulisan karya tulis ilmiah untuk tugas akhir kita. Baik teman-teman, aku akan menunjukkan langkah-langkah awal dalam melakukan penelitian untuk tugas akhir kita ya. Kalau aku sih dapat semacam formula untuk mempermudah kita dalam mencari topik yang relevan, disukai oleh dosen pembimbing kita juga. Sehingga tugas akhir kita, baik itu skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal kita, bisa selesai dengan cepat. Yang pertama ini, aku sih mencari topik penelitiannya yang diawali dengan navigasi. Aku mencarinya di database, berikut ini ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh database jurnal internasional. Ada dari Taylor and Francis, lalu ada Sage, Oxford, Emerald Insight, Cambridge University Press, Wiley Online Library, Science Direct untuk publisher Elsevier, John Benjamins, Peter Lang, dan juga The Greater Moulton. Jika teman-teman ingin mencari kumpulan tesis dan disertasi di database internasional, kalian bisa menelusuri web OATD, NDLTD, dan juga ProQuest. Jadi, ketika teman-teman mau menulis skripsi, jangan ragu untuk menggunakan artikel jurnal internasional berreputasi ya, sebagai referensi teman-teman maupun sebagai resources yang dapat dipelajari alur logikanya untuk diadaptasikan pada skripsi teman-teman. Karena baik skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal pada prinsipnya sama-sama karya ilmiah, dan secara sistematika mereka memiliki struktur yang cenderung mirip. Untuk mengoperasionalkannya, langkah selanjutnya kita bisa masukkan beberapa kata kunci yang relevan dengan minat dan bidang studi teman-teman. Tentunya, karena ini database internasional, kita harus menggunakan kata kunci berbahasa Inggris ya teman-teman. Mungkin saja teman-teman ada yang mempunyai kendala dalam bahasa Inggris, tapi kalau menurutku sih itu jangan menjadi hambatan yang kontraproduktif dalam menyelesaikan tugas akhir. Kita bisa memanfaatkan banyak media dan alat yang bisa kita gunakan untuk mengakses bahasa Inggris, seperti Google Translate maupun mesin penerjemah lainnya. Jadi, teman-teman bisa terjemahkan dahulu kata kunci yang teman-teman punya ke dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Setelah itu, baru deh teman-teman dapat memasukkan kata kunci berbahasa Inggris tadi ke dalam fitur pencarian database yang teman-teman pilih. Di sini, aku menggunakan database jurnal internasional Wiley Online Library sebagai contoh. Nah, jika sudah memasukkan kata kunci yang sudah diterjemahkan, teman-teman bisa scroll ke bawah artikel mana yang sesuai dengan topik yang ingin teman-teman buat. Teman-teman dapat mengakses jurnalnya yang bertanda free access. Setelah itu, akan muncul ringkasan jurnal dari abstrak, introduction, conclusion, maupun referensi serta lampirannya jika ada ya. Selanjutnya, teman-teman bisa akses dan download jurnal yang sudah kalian pilih. Adapun artikel yang tidak free access, mungkin teman-teman bisa mengaksesnya melalui akses yang disediakan oleh pihak kampus kalian. Jika sudah berlangganan dengan menggunakan Pause ID yang sudah teman-teman dapatkan dari pihak kampus. Selain itu, teman-teman juga bisa mencoba untuk mengakses dan mengunduhnya melalui website Perpusnas. Dengan ketentuan, teman-teman sudah melakukan registrasi dan mendapatkan ID card Perpusnas ya. Alternatif berikutnya, teman-teman bisa mencoba cara lainnya yang mungkin bisa didapatkan informasi detailnya di Google dengan mengetikkan kata kunci cara mendownload artikel jurnal internasional yang berbayar. Teman-teman jangan khawatir. Jika kesulitan untuk memahami jurnal berbahasa Inggris tadi, teman-teman dapat menggunakan website yang dapat membantu dalam menerjemahkan dokumen jurnal berbahasa Inggris. Misalnya dengan menggunakan web online Doc Translator. Caranya yaitu buka website online Doc Translator, kemudian klik penerjemah atau translator pada laman web, lalu pilih dokumen jurnal yang ingin diubah menjadi bahasa Indonesia. Jangan lupa dipilih dulu ya, mau dirubah ke bahasa apa. Tunggu beberapa saat, setelah muncul tulisan download your translated document, kalian bisa langsung klik download. Setelah selesai, baru deh kalian bisa membaca dokumen jurnal yang sudah selesai diterjemahkan. Jadi,
Saat ini teman-teman sudah punya bahan untuk mulai merancang penelitian dan penulisan tugas akhir teman-teman ya. Untuk lebih jelas memahami struktur melalui artikel jurnal ilmiah, mencangkup apa sih yang harus ada di judul, bagaimana gaya membuat judul yang baik, apa saja yang ada di abstrak, bagaimana komposisi dan strukturnya, apa saja yang harus ada di introduction, bagaimana contoh desain penelitian yang mudah untuk dilakukan, dan bagaimana kita memulai proses pengambilan data di lapangan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tips dan cara untuk menentukan judul dalam tugas akhir. Ketika teman-teman sudah menentukan topik dalam penulisan tugas akhir, dan juga sudah mengumpulkan banyak referensi yang didapatkan dari video sebelumnya, teman-teman bisa tentukan lagi isu yang mau teman-teman angkat untuk penulisan tugas akhir kita. Dalam mengangkat isu yang akan kita diskusikan di dalam tugas akhir kita, seringkali tanpa kita sadari, kita tuh pernah mendiskusikan isu-isu tersebut waktu kita sedang mengobrol dengan teman, melihatnya di berita atau media sosial, bahkan menontonnya di film, seperti di drama Korea sebagaimana dalam contoh berikut ini, atau bisa juga mengalaminya secara langsung. Aku kasih contoh ya, kalau teman-teman sudah menentukan topik, misalnya pelayanan publik berbasis electronic government, ketika teman-teman flashback, ternyata kalian pernah membicarakan aplikasi pelayanan publik, yang kalian sendiri pun pernah punya pengalaman dengan aplikasi tersebut. Baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun sebaliknya. Atau datang ke kantor pelayanan publik dan teman-teman penasaran mengenai realitas yang ada pada unit ontologis tersebut. Sehingga teman-teman tertarik untuk mengangkat isu tersebut dan menyadari serta dapat menentukan tujuan penelitian teman-teman untuk apa. Misalnya untuk mengeksplorasi, untuk menginvestigasi, untuk merekonstruksi, untuk mempelajari, untuk mengelaborasi, dan lain sebagainya. Disclaimer ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum memahami istilah-istilah yang mungkin kurang familiar, aku harap teman-teman bisa mencari tahu lebih lanjut, misalnya dengan googling, teman-teman agar dapat menambah pengetahuan kita semua ya. Nah, sekarang teman-teman sudah mempunyai tujuan penelitian yang jelas ya, teman-teman. Langkah berikutnya, untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, teman-teman sebaiknya menentukan posisi epistemologis untuk mempelajari realitas atau unit ontologisnya. Misalnya, bisa berangkat dari beberapa paradigma berikut ini ya, teman-teman. Dengan mengacu dari perspektif yang teman-teman gunakan, nantinya teman-teman dapat menentukan pendekatan teoritis dan merancang desain penelitian apa yang akan teman-teman gunakan untuk mencapai tujuan penelitian teman-teman semua. Misalnya, mau menggunakan konsep kualitas. Jadi, teman-teman bisa langsung untuk membuat judul penelitiannya. Contohnya seperti kualitas pelayanan publik berbasis e-government, studi kasus aplikasi yang ingin teman-teman teliti. Sehingga nantinya teman-teman dapat mencari dan menggunakan sejumlah parameter teoritis dari kualitas tersebut. Gitu teman-teman. Dari contoh-contoh tersebut, aku buat anotasinya ya, yang mencangkup aspek, variabel, atau konstruk-konstruk apa saja sih yang ada di dalam judul karya ilmiah untuk tugas akhir teman-teman. Begitupun dalam menyusun abstrak, sehingga teman-teman dapat membuat abstrak yang betul-betul mencerminkan keseluruhan karya tulis ilmiah teman-teman, baik itu skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal. Dan berikut ini contoh-contoh judul yang mungkin dapat menginspirasi teman-teman ya. Jadi sampai di sini teman-teman sudah punya judul, abstrak, dan daftar referensi yang menjadi modal utama teman-teman untuk menulis bagian selanjutnya dari karya tulis ilmiah teman-teman semua. Seperti latar belakang penelitian atau introduction yang mencangkup penelitian terdahulu, research gap, hingga pertanyaan penelitian jika ada. Untuk langkah selanjutnya, mungkin teman-teman akan melakukan pengumpulan data. Misalnya,
Di antara teman-teman, ada yang perlu melakukannya dengan berkunjung dan melaksanakan observasi lapangan. Sebelumnya, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu beberapa hal berikut ini. Diawali dengan memastikan bahwa proposal penelitian teman-teman sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Ini mencakup desain penelitian teman-teman, seperti misalnya karakteristik data yang diperlukan, instrumen penelitian seperti angket, maupun daftar pertanyaan wawancara, sehingga nantinya teman-teman bisa melakukan penelitian dengan efektif dan efisien. Kenapa teman-teman harus seperti ini? Karena jika desain penelitian teman-teman belum jelas, dikhawatirkan akan ada kendala, bahkan harus mengulang penelitian teman-teman di lapangan. Selanjutnya, teman-teman harus memastikan bahwa desain penelitian kalian telah lolos pertimbangan etis. Ini mencakup izin yang teman-teman harus kedepankan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, baik itu izin dari lembaga terkait maupun izin secara personal yang mungkin teman-teman harus lakukan semacam negosiasi akses dengan para gatekeepers, para partisipan, dan orang-orang yang relevan dengan penelitian teman-teman. Untuk kepentingan etika ini, aku ingin menggarisbawahi mengenai identitas, baik partisipan maupun lembaga, serta lokus penelitian. Jangan sampai diumbar meskipun untuk kepentingan penelitian ya teman-teman. Kita harus menjaga kerahasiaan identitas mereka. Dan jangan sampai penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah kita dapat merugikan partisipan. Oh iya, satu lagi ya teman-teman. Kalau aku sih menyiapkan satu dokumen khusus di luar skripsi untuk menyimpan data identitas partisipan hingga foto dan dokumentasi yang terkait dengan partisipan penelitian kita. Selain itu, pertimbangan etika ini juga berlaku untuk misalnya angket maupun pedoman wawancara kita. Artinya, kita mungkin harus berhati-hati dalam membuat pertanyaan agar tidak menyudutkan atau membuat partisipan kita merasa tertekan. Kita sedang penelitian, bukan sedang menginterogasi ya teman-teman. Hal ini digunakan sebagai bukti penelitianku yang hanya diperlihatkan jika diminta oleh dosen pembimbing untuk pembuktian, dan bukan untuk ditampilkan pada skripsi dan artikel jurnalku yang mungkin dapat dilihat oleh banyak orang, karena itu mungkin dapat melanggar etika penelitian ya teman-teman. Akan tetapi, jika teman-teman mau merekam suara dan mengambil gambar, khususnya pada bagian wajah, jangan lupa untuk meminta izin terlebih dahulu ya, apalagi jika dilakukan kepada anak kecil dan bayi. Mungkin ini beberapa contoh peralatan yang teman-teman sebaiknya siapkan ketika hendak ke lapangan. Misalnya, dokumen penelitian teman-teman seperti surat pengantar dan surat izin, kartu tanda mahasiswa, KTP, alat rekam suara, kamera, atau bisa menggunakan smartphone teman-teman, buku catatan, dan alat tulis lainnya. Sekian, sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk materi lainnya ada di video berikutnya ya. Karena itu, teman-teman jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, serta like video ini ya teman-teman.